Pancasila dikenal sebagai dasar filsafat serta ideologi negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur dengan makna yang sangat mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, maka sangatlah perlu untuk menumbuhkan dan mengokohkan kesadaran serta kesediaan untuk membangun kehidupan nasional atas dasar Pancasila. Jika melihat dari begitu pentingnya kedudukan Pancasila di negara ini, maka hal yang kemudian perlu dilakukan ialah tidak hanya sekedar mengetahui serta memahami Pancasila tersebut, namun juga perlu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jika setiap warga negara dapat memahami serta menerapkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, tentu hal tersebut akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Aktualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata aktual, artinya betul-betul ada dan yang terjadi atau sesungguhnya. Aktualisasi juga merupakan sesuatu yang mengaktualkan, sebagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan juga perilaku dari seluruh warga negara, mulai dari aparatur, pimpinan nasional, dan rakyat biasa. Aktualisasi merupakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Aktualisasi mempunyai cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, aktualisasi Pancasila secara objektif, yaitu dengan melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, sebagaimana meliputi bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam bidang kehidupan kenegaraan lainnya, mencakup seluruh kehidupan kenegaraan dan tertib hukum Indonesia yang didasarkan atas filsafat negara, yaitu Pancasila. Asas politik kedaulatan rakyat dan tujuan negara berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Yang kedua, aktualisasi Pancasila secara subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila di mana dalam setiap pribadi perseorangan, warga negara, dan juga penduduk. Pancasila secara subjektif ini sangat ditentukan oleh kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Sikap ataupun tingkah laku seseorang sangat menentukan nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila sesungguhnya dalam aspek-aspek kehidupan. Oleh karena itu, Pancasila harus dipahami, diresapi, serta dihayati oleh setiap orang sehingga terwujudnya moral Pancasila dalam perilaku. Aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan menekankan fundament etis religius. Hal ini berkaitan dengan Indonesia yang bersumber dari nilai ketuhanan yang diajarkan oleh agama dan kepercayaan yang ada, sekaligus merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama. Sebagai sila pertama, maka ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Aktualisasi nilai spiritual dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia memiliki keterkaitan hubungan dengan Sang Pencipta. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran. Mengenai aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa di tengah pandemi COVID-19, diwujudkan dalam ketaatan iman setiap warga masyarakat untuk menjalankan segala perintah dan larangannya. Menjalankan perintahnya tentu juga berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan atau toleransi antar umat. Kita tahu bunyi sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana ada kata adil dalam sila kedua Pancasila ini, yang dimaksud dengan adil adalah kita harus melakukan sesuatu tanpa melihat latar belakang seseorang. Tidak ada perbedaan perlakuan, yang mana semua masyarakat Indonesia adalah sama dan setara. Lambang dari sila kedua adalah rantai, yang mana rantai tersebut berbentuk persegi dan mata rantai yang berbentuk lingkaran. Mata rantai yang berbentuk persegi melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai tersebut saling berkaitan, yang melambangkan bahwa satu sama lain perlu bersatu sehingga menjadi kuat. Sikap masyarakat dari sila kedua dalam kehidupan sehari-hari.
yaitu yang paling menonjol adalah bertindak adil atau bersikap adil adalah kata yang paling utama dalam penerapan sila kedua Pancasila. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam tindakan moral. Misalnya, saat menyelesaikan suatu masalah, kita harus melihat pada kebenaran, bukan melihat latar belakang seperti suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Aktualisasi sila ketiga. Yang pertama, menyumbangkan pemikiran, ide untuk memajukan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, mengembangkan rasa persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, menyumbangkan pemikiran dan aktivitas demi memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Generasi milenial harus memiliki kesadaran untuk selalu bersinergi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada sila ketiga melalui sikap toleransi akan perbedaan dan memegang teguh pendirian. Sesama bangsa Indonesia, generasi milenial harus bergotong royong memajukan bangsa Indonesia lebih maju dan dikenal dunia untuk memajukan dan memperlihatkan bahwa Indonesia bukan negara yang lemah, tetapi negara yang kuat, karena generasi penerusnya mampu bersatu memajukan Indonesia lebih baik di tengah tantangan global masa kini. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Makna dari sila ini adalah bahwa seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Dengan dipilihnya Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan aktualisasi dari tekad bersama seluruh warga negara Indonesia, yakni bersatu di tengah keberagaman yang ada. Karena itu, bentuk aktualisasi dari nilai Pancasila keempat ini adalah melakukan musyawarah atau diskusi untuk memperoleh keputusan yang adil bagi semua dan dapat dipertanggungjawabkan, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian tidak memaksakan kehendak, serta ikut dalam pemilihan umum. Sebagai warga negara, kita mempunyai hak terutama dalam memilih pemimpin bangsa, yang terutama bertanggung jawab dan dapat mengutamakan kepentingan rakyatnya. Sehingga, apa yang menjadi semboyan untuk pemerintah, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat benar-benar terwujud. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, dalam keterkaitannya dengan konsep kehidupan masyarakat, menghendaki bahwa bangsa Indonesia haruslah senantiasa belajar menjadi manusia yang senantiasa berkeadilan, berketertiban, berketentraman, berkedamaian, kebahagiaan, berkemakmuran, dan kesejahteraan. Realitanya memang bukanlah perkara yang mudah dan ringan untuk belajar tentang nilai-nilai bahkan amanat yang tersirat dalam sila kelima. Bukan hanya sila kelima, tapi semua sila memang sulit untuk diaktualisasikan. Itulah sebabnya perlu belajar dan harus ada mesin penggerak utama bagi bangsa Indonesia untuk menginternalisasikan dan mengamankan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima dalam Pancasila. Istilah Pancasila sesungguhnya sudah lama dikenal oleh bangsa Indonesia. Secara kualitas belum disahkan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilai dalam Pancasila telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia ini sendiri, yang isinya berupa nilai istiadat, kebudayaan, dan religius. Melihat dari perkembangan zaman di masa sekarang ini, tentunya banyak dari kita tidak sadar akan ideologi negara yang telah ditetapkan dalam kelima sila. Bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, para oknum pemimpin negara pun tidak mematuhi apa yang semestinya ditingkatkan. Melalui hal ini, dapat kita lihat di masa sekarang bagaimana gencarnya oknum masyarakat mencari kebenaran, baik mahasiswa maupun buruh. Demo 8 Oktober 2020
merupakan suatu upaya penolakan yang diberikan masyarakat terhadap pemimpin yang mensahkan Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Hal inilah yang menimbulkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Beberapa oknum pemimpin masyarakat tidak percaya dan tidak berpihak terhadap rakyat Indonesia, sehingga dari masyarakat Indonesia melihat bahwa pemerintah telah gagal menanggulangi pandemi COVID-19 yang telah mewabah di negara ini. Penolakan ini dilakukan tidak hanya oleh mahasiswa saja, para buruh pun ikut ambil bagian dan akan menyelenggarakan mogok kerja nasional, sehingga pihak DPR sendiri mempercepat pengesahan RUU Cipta Kerja Mandiri Senin 5 Oktober 2020. Menurut fraksi Demokrat yang menolak RUU tersebut mengatakan bahwa rapat paripurna pada Senin diselenggarakan secara mendadak. Melalui hal ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Bella Ulung Hapsari meminta pemerintah untuk cepat merespon demo penolakan UU Cipta Kerja yang terus meningkat, sehingga menurutnya ini penting dilakukan karena demonstrasi berlangsung di tengah pandemi virus corona. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Meskipun ia memahami hal ini akan sulit diterapkan dalam jumlah massa yang besar. Selain itu, BK juga meminta aparat untuk mengedepankan respon harmonis ketimbang memaksa aksi. Menurutnya, jika memang bisa dicegah kekerasan dengan negosiasi, pilihan penggunaan kekerasan itu merupakan pilihan terakhir ketika tidak ada pilihan lain. Melalui permasalahan yang ada sekarang ini, semestinya kita bersama-sama sebagai masyarakat Indonesia untuk melakukan dan mentaati sila-sila yang ada dalam kehidupan kita sebagai umat bernegara dan berpegang teguh atas dasar sila-sila dalam Pancasila yang telah menjadi dasar ideologi negara. Ingat, pemimpin memerlukan rakyat dan rakyat pun memerlukan pemimpin. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menciptakan kinerja efektif untuk meningkatkan perkembangan negara kita, Indonesia. Kelompok menyimpulkan bahwa aktualisasi Pancasila ini merupakan suatu pengembangan dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa untuk masa kini dan masa yang akan datang. Sebagaimana dapat terlihat pada masa sekarang, nilai-nilai Pancasila sangat perlu ditingkatkan kembali. Oleh sebab itu, melalui aktualisasi Pancasila ini bertujuan untuk memberikan pandangan hidup kepada masyarakat mengenai nilai-nilai dari setiap sila-sila dalam Pancasila. Aktualisasi Pancasila juga dibagi menjadi dua, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi objektif merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam bentuk norma aspek penyelenggaraan negara. Sedangkan aktualisasi subjektif merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma moral pada setiap diri individu. Penjabaran nilai-nilai moral tersebut telah dijelaskan pada makna dari setiap sila dalam Pancasila.